Kadar gula darah merujuk pada jumlah glukosa atau gula yang terdapat dalam darah pada suatu waktu tertentu. Glukosa adalah zat yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Tingkat gula darah yang tepat adalah penting untuk kesehatan karena glukosa adalah sumber bahan bakar utama bagi sel-sel tubuh. Pengukuran kadar gula darah umumnya dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan tertentu seperti diagnosis dan pengelolaan diabetes. Diabetes adalah kondisi di mana tubuh memiliki masalah dalam mengatur kadar gula darah, baik karena produksi insulin yang tidak mencukupi atau resistensi terhadap insulin. Pengukuran kadar gula darah dilakukan dengan menggunakan alat pengukur gula darah seperti glukometer. Metode umum untuk mengukur kadar gula darah adalah dengan mengambil sampel darah dari ujung jari menggunakan jarum lensing, kemudian tetes darah tersebut ditempatkan pada strip uji yang dimasukkan ke dalam glukometer. Hasil pengukuran akan menunjukkan seberapa banyak glukosa yang terdapat dalam darah pada saat pengujian. Penting untuk menjaga kadar gula darah dalam kisaran normal agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan mencegah komplikasi kesehatan yang terkait dengan kadar gula darah yang tinggi atau rendah. Apa sebenarnya fungsi glukosa dalam tubuh manusia? Seperti apa pula struktur dan proses pembentukannya? Berikut di antaranya. Menjadi sumber energi utama. Manusia membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Zat inilah yang Anda dapatkan dari makanan sehari-hari seperti nasi, roti, buah, dan sayuran. Tubuh Anda memecah gula ini menjadi zat pembawa energi yang disebut adenosin trifosfat. Hampir semua sel dalam tubuh mengandalkan glukosa sebagai bahan bakar utamanya, mulai dari sel otak dan saraf, sel darah merah, sel dalam ginjal, otot hingga beberapa sel retina dan lensa mata. Selain itu, glukosa juga dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi yang dapat digunakan ketika tubuh membutuhkan lebih banyak energi, seperti saat berolahraga atau dalam situasi kelaparan. Jadi glukosa berperan penting sebagai sumber energi utama bagi tubuh untuk mendukung berbagai fungsi seluler dan aktivitas fisik. Membantu pembentukan zat lainnya. Selain menjadi sumber energi, glukosa memiliki manfaat untuk membentuk zat penting lainnya termasuk protein dan lemak. Glukosa bekerja dengan membentuk komponen genetik seperti asam ribonukleat dan asam deoksiribonukleat. Keduanya merupakan bahan penting dalam pembentukan protein. Di samping itu, glukosa membantu membentuk nikotinamida adenin dinukleotida fosfat yang berperan dalam proses pembentukan asam lemak. Glukosa juga dapat diubah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan untuk membentuk lemak tubuh. Ini terutama terjadi ketika tubuh memiliki kelebihan kalori dan glukosa melebihi kebutuhan energi saat itu. Glukosa juga berperan dalam sintesis protein. Meskipun asam amino merupakan blok pembangun utama protein, beberapa asam amino dibentuk dari glukosa melalui jalur metabolisme tertentu. Menjalankan fungsi otak. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi jaringan otak. Salah satu kegunaannya yakni membantu pembentukan alfa-ketoglutarat. Tubuh memerlukan alfa-ketoglutarat untuk menghilangkan racun amonia yang sangat berbahaya bagi sel saraf. Selain itu, glukosa juga merupakan zat penting dalam pembentukan neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang berperan penting dalam pengiriman pesan antar sel saraf. Glukosa berperan dalam fungsi kognitif termasuk daya ingat dan konsentrasi. Tingkat gula darah yang stabil dan memadai dapat membantu meningkatkan kemampuan otak untuk berfokus dan mengingat informasi. Gangguan pada kadar gula darah dapat mempengaruhi suasana hati dan emosi. Kadar glukosa yang stabil membantu menjaga stabilitas emosi dan mengurangi risiko gangguan mood. Membantu pengiriman oksigen ke jaringan. Manfaat glukosa tidak berhenti di situ saja. Bagi sel darah merah, gula alami ini juga diperlukan untuk pembentukan bifosfogliserat. Bifosfogliserat adalah zat yang berperan dalam proses pelepasan oksigen dari hemoglobin dalam sel darah merah ke jaringan tubuh. Sel darah merah juga memerlukan glukosa untuk melindungi diri dari serangan radikal bebas. Radikal bebas diketahui dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko sejumlah gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Sementara itu, oksigen yang diangkut oleh sel darah merah dari paru-paru kemudian akan dilepaskan di jaringan tubuh yang membutuhkan untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses di mana glukosa dan oksigen bekerja bersama untuk menghasilkan energi dengan menghasilkan air, karbon dioksida, dan air sebagai produk sampingan. Itulah sedikit informasi tentang kadar gula darah.